Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan kuno Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Pulau Jawa, atau tepatnya di daerah yang kini dikenal sebagai Jepara atau Jawa Tengah. Diperkirakan berdiri pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Kalingga menjadi salah satu pusat peradaban yang penting pada masa itu. Kerajaan ini dikenal karena kekuatan politiknya serta kemajuan dalam bidang seni dan budaya. Kalingga terletak di pesisir utara Pulau Jawa atau yang memberikan keuntungan strategis dalam perdagangan. Pelabuhan Kalingga menjadi titik pertemuan bagi pedagang dari berbagai daerah, termasuk India dan Tiongkok. Ekonomi kerajaan ini didukung oleh pertanian, perikanan, dan perdagangan rempah-rempah yang melimpah. Tapi, apa yang membuat kerajaan yang begitu makmur ini berakhir? Sejarah Kalingga dimulai dengan pemimpin pertama, yaitu Raja Kartasingha yang menjadi Raja Kalingga saat berpusat di Kalinggapura, Jateng 594 sampai 782 Masehi. Raja Kartasingha merupakan putra dari Raja Kartasingha. Siapa sangka kalau Ibunda Sriwijaya yang berubah di kota di Palembang, Raja Balayu Sriwijaya yang dikalahkan Sriwijaya tahun 683 Masehi adalah kakak dari Ibunda Prabu Kartasingha. Singkat waktu setelah Raja Kartasingha wafat, Permaisuri Kartasingha pun naik tahta kerajaan menjadi ratu yang bernama Sima yang diberi gelar Sri Maharani Mahisurawardhini Satyapati Kaswara. Ratu Sima adalah putri seorang pendeta bersama Dabunda Sailendra di wilayah Jayakundo. Ia dilahirkan tahun 611 Masehi di sekitar wilayah yang disebut Galing Jepara. Ia menjadi istri Pangeran Kartasingha. Pernikahan Kartasingha dengan Ratu Sima melahirkan dua anak, yaitu Dewi Parwati dan Narayana. Ratu Sima adalah pemeluk Hindu Siwa yang taat. Sang ratu ini dikenal sebagai sosok bijaksana dan adil di bawah kepemimpinannya. Kalingga telah mengalami masa kejayaan, juga dikenal secara kebijaksanaannya sebagai penyebar dan mempromosikan Hindu-Buddha dan Buddha yang menjadi fondasi spiritual bagi masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keruntuhan dan peninggalan kerajaan Kalingga setelah wafatnya Ratu Sima pada tahun 695 Masehi. Kerajaan ini dipercaya telah meninggalkan banyak peninggalan yang bersejarah loh, yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Di antaranya yaitu Candi Dieng yang terletak di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Kompleks candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Kawasan dataran tinggi ini merupakan tempat berdirinya 8 candi Hindu kecil yang merupakan salah satu bangunan keagamaan tertua yang masih bertahan yang pernah dibangun di Jawa. Candi di Dieng juga memiliki arsitektur yang khas dan dipersembahkan untuk dewa-dewa Hindu. Setelah mempelajari gaya arsitektur candi Jawa, arkeolog mengelompokkan kompleks Candi Dieng ke dalam gaya arsitektur Jawa Tengah bagian utara, bersamaan dengan Candi Gedong Songo, Candi Badu di Jawa Timur, serta Candi Cangkuang dan Candi Pojong Meji di Jawa Barat. Selain itu, para arkeolog juga mengemukakan bahwa semua candi pada kompleks ini dibangun dalam periode yang sama, yaitu berkisar antara abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Beberapa candi tersebut pada awalnya ditemukan pada tahun 1814 oleh seorang tentara Britania yang berkunjung dan melihat reruntuhan kecil berada di tengah danau. Saat itu, dataran sekitar Candi Arjuna kebanjiran dan membentuk danau kecil. Candi-candi di Dieng ditemukan kembali pada tahun 1856 oleh Isidore van Ginsbergen, memimpin upaya mengeringkan danau untuk mengungkap secara utuh candi-candi tersebut. Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan proyek rekonstruksi pada 1864. Dilanjutkan dengan studi lebih lanjut dan foto-foto yang diambil oleh Van Ginsbergen. Candi-candi tersebut saat ini diyakini telah dinamai sesuai dengan para pahlawan dari epos Hindu Mahabharat. Nah, kita sekarang akan mengungkap bagaimana kerajaan ini berakhir. Sebelumnya,
Tidak ada teori yang menyebutkan bahwa kerajaan ini runtuh karena peperangan. Karena tidak ada peninggalan dari beberapa kerajaan yang terhubung dengan kerajaan Kalingga ini. Karena Kalingga memang menjadi pesaing kerajaan Kutai Martapura dan Kedatuan Sriwijaya, dikarenakan kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan. Bersama kerajaan Melayu dan kerajaan Tarumanagara, ketiga kerajaan tersebut menjadi pesaing kuat jaringan perdagangan Sriwijaya. Dari beberapa pernyataan tersebut, tidak ada bukti peperangan antara Sriwijaya dan Kalingga. Sungguh sangat ragu untuk dipastikan. Sejarawan menduga ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Kalingga, di antaranya yaitu ada perang saudara antara keturunan Sima untuk merebutkan tahta kerajaan, serangan dari kerajaan-kerajaan lain seperti Sriwijaya dan Mataram kuno yang ingin menguasai wilayah Kalingga, bencana alam seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi yang menyebabkan akhir pada kerajaan ini yang diakibatkan kerusakan infrastruktur dan gagal panen. Meskipun demikian, tetap tidak ada yang dapat membuat pernyataan kuat bagaimana kerajaan ini bisa runtuh. Setelah mengetahui bagaimana sejarah kerajaan Kalingga dan peninggalannya, kami sangat senang telah berbagi ilmu dengan kalian. Siapa tahu, beberapa dekade ke depan, peradaban akan menghilangkan beberapa sejarah. Oleh karena itu, kita harus melestarikan objek-objek yang menjadi bukti bahwa tanah kita tercinta ini telah mengalami banyak hal yang dapat memakmurkan peradaban kita saat ini. Sampai jumpa pada video penjelasan ini. Terima kasih sudah menonton. Digoreng atau disambal, semua rasanya enak. Semua enak dimakan. Gorengan bala-bala atau cobrok juga bisa goreng. Semuanya dicampur cabai. Bajang panas, rasa ikan, rasa ayam, juga indah, rasa sapi. Semua bisa dimakan.